Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di channel Liberi guys. Jadi masuk kartu grafis dari kubu hijau ya. Low profile, irit daya, non SFF sih. Furion Hyperclaw X1 GeForce GTX 750 Ti 4GB GDDR5 ya. Garansi 2 tahun jalan dari AGS Indonesia. Dan ini copotan dari PC antara PC user atau PC kantor ya. Ini saya kurang begitu paham. Tapi kondisi unitnya masih baru banget. Masih like-nya banget ya. Walaupun kelengkapannya seperti ini guys, box dan kartu grafis aja. Tadinya hanya unit aja ya, langsung lepasan dari PC. Tapi ternyata masih ada boxnya, walaupun perlengkapannya sudah nggak ada. Emang seringnya kalau dapat Furion tuh dalemannya suka nggak ada ya. Nah, kita review untuk unitnya di sini. Untuk Hyperclaw ya, ini unit single fan ya, ukurannya ya ITX lah ya. Untuk unit ini masih like-nya banget, mantap jiwa ya. Ini unit 2026 untuk PCIe-nya kinclong, mulus bening, compact ya, khas desain dari Furion seperti ini. Kemudian sudah solid kapasitor tentunya untuk kartu grafisnya, mantap. Dan non pin power TDP kurang lebih ya di antara 60 watt ya, itu untuk full load-nya ya, biasanya sih nggak nyampe. Kemudian headsets-nya berbentuk compact ya. Dan untuk display di sini ada HDMI di VGA dan DVI. Nanti akan aku pakai HDMI dan DVI itu HDMI, jadi dual monitor ya. Untuk platnya ini pasti fix, masih seperti baru guys. Kemudian untuk di bagian PCB-nya juga kinclong, parah, mantap. Ini untuk unitnya pembelian di Januari 2026 ya, akhir Januari 2026. Jadi garansi 2 tahun sampai Januari 2028, masih sangat panjang guys. Nvidia GTX 750 Ti 4G DDR5 128 bit, mantap. Jos, kinclong badai. Oke, kita akan pasang kering, kita akan tes bagaimanakah performa dan kinerjanya guys. Let's go. Oke, Furion Hyperclaw GTX 750 Ti versi 4GB ya, single fan ITX, non pin power ya. Ini garansi masih on ya. Mantap. TDP di 150 watt all device. Ini menggunakan 2 HDMI dan DVI 2 HDMI dual monitor ya, mantap. Untuk spesifikasi database di Touch Power Up ini akan nge-refer ke OEM-nya aja atau biasanya seri Honda gitu ya. Oke, kita akan running benchmark Matrite. Oke, sudah mulai ya. Posisi di 70-an fps 50 derajat celcius. Untuk konsumsi dayanya di on screen display-nya nggak tampil, nanti kita lihat dari GPU Z ya. Berjalan dengan mulus, lancar ya, no line, no stuttering, no screen tearing, no artifact, no coil whine. Kita lihat untuk desibel kipas, quiet, mantap. Quiet office 161 watt all device. Berjalan dengan lancar, no line, no stuttering, no screen tearing, no artifact, no coil whine ya. 57 derajat celcius. Grafik test 2 ya. Di sini berjalan di 100-an fps. Mantap ya. Jos gandos. Kita tinggal lihat untuk resultnya ya. Ini kurang lebih ngelock di 59 derajat celcius, usage 99% ya. Dan VRAM-nya cuma terpakai 1GB dari 4GB yang tertanam di kartu grafis. 62 derajat ya. Untuk suhu ruangan di 29,4 derajat celcius. Ini berjalan CPU test. Kartu grafis cenderung akan idle di 17%, 10% usage ya. 14.494 legendary, mantap. Kita validasi, average temperaturnya di 58 derajat celcius ya. Untuk kinerja kartu grafis di grafik test 1, grafik test 2, karena grafik test 3 menggunakan CPU, stabil di 99% usage, begitu pula dengan grafik test 2 ya. Nice. Kemudian untuk sensor, kalau kita cek di sini GPU clock bisa achieve performa maksimalnya ya, begitu pula dengan memory clock. Suhu tertinggi hanya di 62 derajat celcius, rendahnya di 36, dan sekarang udah turun ke 40 derajat celcius. Untuk konsumsi daya ya, TDP kartu grafis ini hanya di 40-an watt saja guys. Untuk seri GTX 750 Ti, teorinya di 60 watt, tapi biasanya nggak sampai 60 watt ya. Jadi dayanya sangat kecil. Kemudian GPU fan muter mentok di 62% usage, idle-nya di 43-44% usage secara RPM ya. Jadi overall Furion Hyperclaw ya, ini garansi masih panjang 2026 sampai 2028 ya, karena 2 tahun. Performanya mantap, dan tentunya buat teman-teman yang butuhkan kartu grafis hemat daya dengan VRAM yang lumayan 4GB bisa menjadi opsi yang menarik. Silahkan mampir ke Lapak Liberi, kita hanya ada 1 unit. Ini akan kita packing sebaik mungkin. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mantap, 56 derajat ya. Kita cepetin, kita play 100-an fps guys. Kita miring. Let's go. 98% usage. Oke. Nice. Sekarang ini VRAM-nya 4GB, jadi
spacey banget ya. VRAM terpakai cuma 1,3 GB untuk settingan normal. Masih bisa juga dirubah ke high. Jadi untuk game yang aku tes ini selalu berada di settingan normal ya. Tur. Charging. Nabrak pohon, Pak. For your info, temen aku ada yang pakai seri 7504GB ini untuk main FiveM ya. Jadi aman-aman aja, bisa diimbangi dengan prosesor Mobo yang mumpuni dan koneksi internet yang jelas pastinya guys. Nice, lebih stay ngelock di 61 derajat Celcius ya, jadi overall performanya mantap jiwa ya. Sip, 61 derajat, clock speed bisa achieve performa terbaiknya ya. Dan tentunya kartu grafisnya gacor, Xiaomi Soro.